Yesus. Kalau cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap
Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Siang hari ini ada sukacita untuk kita. Amin. Ada sukacita ya, walaupun ada kendala sedikit tadi. Ya, tetap semangat, tidak ada halangan untuk memuji Tuhan. Baik, kita akan menyembah Tuhan terus dengan pujian Tuhan. Sebabnya di atas semuanya keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sesuci harapannya. Langit dan bumi pujian Tuhan. Sebabnya di atas semuanya keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sejuti harapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. 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 Pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, ada persilahan. Sebelum masuk ke firman Tuhan, mohon maaf Bapak Ibu, suara saya masih sangat sesak karena batuk flu saya belum sembuh. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, ada pujian untuk kita.
Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk saat ini kami telah memuji muliakan nama-Mu dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami sehingga firman ini sungguh-sungguh isi hati-Mu. Demikian juga firman ini bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Ya. Saya senang berjumpa dengan saudara. Apakah saudara senang berjumpa dengan saya? Amin. Pasti. Kenapa? Karena akan diberkati. Ya, kecuali kalau saya akan marah. Amin Bapak Ibu. Ya, saya akan selalu mengutip ayat 2 Petrus 1 ayat 2. Ayat ini berkata, kasih karunia dan damai sejahtera akan berlimpah di dalam kehidupan kita oleh pengenalan akan Allah dan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya saya selalu mengkhotbahkan tentang Allah dan Tuhan Yesus agar setiap penonton bisa mengalami kasih karunia dan damai sejahtera berlimpah dalam kehidupan kita. Amin. Ya, sebenarnya adalah pendeta Nyoman yang akan khotbah, tapi karena ada tugas negara sehingga saya yang menggantikan. Ya, judul khotbah kita adalah Misteri Taman Eden. Ya, karena sekarang ini besok itu akan ada juga khotbah Prapaskah, itu juga judulnya Misteri Bukit Tengkorak. Ya, bisa datang ya semua ya. Banyak singkapan itu luar biasa. Saudara tidak lagi rutinitas Paskah, tapi saudara, oh itu tuh makna Golgota, oh itu tuh makna karet salib, oh itu tuh makna perjamuan. Jadi kita bisa semakin paham tentang firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, judul khotbah kita adalah Misteri Taman Eden. Apa judulnya Bapak Ibu? Misteri Taman Eden. Iya. Kita akan buka Kejadian 2 ayat 9. Ya. Sudah di sana Bapak Ibu? Ini di depan juga ada. Ya, saya akan bacakan bagi kita semua ya. Kejadian 2 ayat 9. Demikian. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi di tengah taman itu ada berapa pohon? 2. Pohon kehidupan 1, yang kedua adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya, pohon kehidupan itu manfaatnya apa kalau dimakan oleh Adam dan Hawa? Itu akan memberikan hidup yang kekal. Itu nanti akan kita baca ayatnya. Sedangkan pohon pengetahuan itu manfaatnya apa? Memberikan pengetahuan yang baik dan yang jahat. Atau dengan kata lain, memberi pengetahuan tentang dosa. Kok bisa demikian Pak? Iya. Misalkan mencuri itu dosa atau tidak Bapak Ibu? Dosa. Ya kan? Dosa. Berarti itu adalah yang jahat. Jadi kalau kita tahu yang jahat, pasti kita tahu juga yang baik. Jangan mencuri. Jadi dengan kata lain, pohon pengetahuan itu mengajarkan ada dan Hawa yang baik dan yang jahat, atau dengan kata lain mengajarkan mana dosa, mana tidak. Nah itu Bapak Ibu, paham ya? Oke, itu singkapan pertama. Nah, pada saat di Taman Eden hanya satu larangan Allah. Apa larangan Allah? Jangan makan buah pengetahuan. Coba kita buka Kejadian 2 ayat 17. Kejadian 2 ayat 17, ini saya bacakan. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Saya bertanya kepada saudara, ketika ada benar makan itu, mati nggak mereka? Saat itu? Tidak. Malah mereka berusia ratusan tahun. Loh, kok tidak sesuai ayat Pak? Saudara bisa ngejar gitu Bapak Ibu. Katanya akan mati Pak, nyatanya ada usianya ratusan tahun. Iya, itu lebih banyak, lebih tua dibandingkan seluruh manusia yang sekarang ini, ya kan?
Kalau manusia sekarang paling 70 tahun. Iya kan? Atau ya 100 tahun juga udah hebat itu. Iya kan? Iya, bibinya Pak Prabowo itu 105 tahun. Itu juga udah hebat. Tapi kan ada itu lebih dari berapa tahun, ratus tahun loh Bapak Ibu. Iya, kok nggak sesuai Pak? Nah, saudara bisa mengejar demikian. Saudara tahu kenapa? Sebenarnya sesuai. Kalau saudara juga tahu ayat lainnya bahwa satu hari di hadapan Tuhan adalah 1000 tahun. Dan saudara lihat, tidak ada manusia yang umurnya lebih dari 1000 tahun. Jadi ayat ini sesuai. Jadi pada hari ini coba dikatakan, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati kan? Jadi satu hari dapat Tuhan itu sama dengan 1000 tahun. Dan benar, tidak ada usia manusia lebih dari 1000 tahun. Oh, sikapan kedua. Luar biasa ya. Oke. Nah, jadi yang dilarang adalah makan buah pengetahuan yang ada di tengah taman. Tetapi ketika manusia jadi dosa, Allah melarang manusia makan pohon kehidupan. Dan bahkan Allah menaruh keruk menjaga jalan ke pohon kehidupan agar Adam dan Hawa tidak makan buah. Ya, coba kita lihat Kejadian 3 ayat 24. Jadi saudara lihat, sebelum jadi dosa, Allah melarang Adam dan Hawa makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tetapi setelah dosa, yang dilarang justru makan pohon kehidupan. Kenapa bisa demikian Pak? Nih kita masuki lebih detail lagi supaya kita semakin paham. Kenapa bisa berubah? Coba Kejadian 3:24. Nih saya bacakan. Iya ini siapa Allah. Allah menghalang manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa keruk dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi sekarang setelah ada jadi dosa, justru yang dilarang adalah makan pohon kehidupan. Setelah itu ada perubahan? Ada makanannya itu. Kita lihat. Nah, makanannya apa sih Pak? Nih ya. Pokoknya kalau ngikuti khotbah saya, saudara pasti peroleh banyak singkapan. Apalagi besok. Wah, itu luar biasa. Itu berseri ya, ada 3 seri ya. Nanti ada di pengumuman Ibu ya. Jadi ada 3 seri. Misteri Bukit Tengkorak, kemudian rahasia salib Yesus. Yang ketiga adalah rahasia perjamuan kudus. Jadi ada 3 ya. Hadir ya, 3-3-nya ya. Jumat jam 4 ya. Setelah jam 4 ada jam 6 kita praise and worship, kita memuji Tuhan nyanyi. Asik. Nah, gambaran apa pohon di tengah Taman Eden? Pohon kehidupan itu adalah gambaran Tuhan Yesus. Ya, dan itu terlihat karena Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal kepada manusia. Coba kita lihat Yohanes 6 ayat 54. Ini banyak ayat saya buka ini Bapak Ibu. Yohanes 6 ayat 54 sudah bisa bacakan. Ini ucapan Tuhan Yesus. Barang siapa makan dagingku atau daging Yesus dan minum darahku atau darah Yesus, ia mempunyai hidup yang kekal. Katakan sama saya, hidup yang kekal. Nanti akan kita lihat lagi. Kalau orang makan pohon kehidupan akan beroleh hidup yang kekal. Dan aku Yesus akan membangkitkan ia pada akhir zaman. Coba sekarang kita lihat perbandingannya dalam Kejadian 3 ayat 22, bahwa pohon kehidupan itu juga memberikan hidup yang kekal. Artinya pohon kehidupan itu adalah gambaran tentang Tuhan Yesus yang memberikan manusia hidup yang kekal. Coba Kejadian 3 ayat 22 nih, saya bacakan ya. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Tuh, jadi pohon kehidupan itu memberikan hidup selama-lamanya atau hidup yang kekal. Dan itu sama dengan Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal. Artinya pohon kehidupan gambaran tentang
Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Jadi dapat singkapan lagi. Nah, yang kedua, pohon apa tadi di tengah taman? Pohon pengetahuan, ya kan? Itu gambaran apa sekarang ini? Itulah gambaran hukum Taurat yang membuat orang tahu dosa atau tidak. Saya tanya saudara ya. Mencuri itu berdosa, benar nggak? Benar ya? Dari mana saudara tahu? Ayo, dari mana saudara tahu? Dari mana saudara tahu? Kenapa? Ada firman yang melarang jangan mencuri. Benar kan? Itu apa? Hukum Taurat. Jadi adanya hukum Taurat itu membuat orang tahu mencuri itu dosa, berzina itu dosa, mengiming-imingi orang lain itu berdosa. Jadi hukum Taurat itu yang membuat orang tahu ini dosa atau tidak, ini dosa atau tidak. Atau dengan kata lain, hukum Taurat membuat orang tahu ini baik atau jahat, ini baik atau jahat. Paham Bapak Ibu? Nah, iya. Buktinya Pak, kita baca ayatnya. Oh, mantap pokoknya. Roma 3 ayat 20. Nah, jadi ini saya bacakan ya. Roma 3:20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Sama tidak dengan pohon pengetahuan? Sama. Karena pohon pengetahuan membuat Adam dan Hawa tahu mana yang baik dan yang jahat. Hal yang sama juga dengan hukum Taurat, membuat orang tahu yang baik dan yang jahat, atau membuat orang mengenal dosa. Luar biasa ya, singkapan lagi. Iya dong. Jadi pohon pengetahuan yang baik dan jahat itulah kemudian akan menjadi hukum Taurat yang membuat orang tahu yang baik dan jahat, yang membuat orang mengenal dosa. Sama seperti tadi, mencuri itu dosa karena ada larangan dalam hukum Taurat, jangan mencuri. Berzina itu dosa, kenapa? Karena dalam hukum Taurat ada larangan, jangan berzina. Benar itu? Makin pinter. Mantap. Nah, tadi saya sudah sedikit sounding atau sebutkan. Awalnya Allah melarang orang Adam dan Hawa makan buah pengetahuan. Tetapi ketika mereka jatuh dosa, Allah melarang bahkan secara keras Adam dan Hawa makan buah kehidupan. Karena apa? Terlihat dari adanya ceruk yang menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi tidak boleh Adam makan ini. Oke? Iya, itu tanda larangan Allah. Nah, saat orang dalam Tuhan Yesus, yaitu makan pohon kehidupan, orang Kristen dilarang di bawah hukum Taurat. Iya, karena tadi hukum Taurat itu adalah buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Jadi ketika orang Kristen ada di dalam Yesus, ketika orang Kristen ada di dalam pohon kehidupan, orang Kristen dilarang keras untuk di bawah hukum Taurat, untuk makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tuh. Itu larangan Allah pada Adam dan Hawa, dan itu sekarang menjadi larangan Allah kepada orang Kristen. Sebaliknya, saat orang berada di bawah hukum Taurat, yaitu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, maka orang Kristen akan lepas dari Kristus. Yesus tidak berdampak bagi orang Kristen. Itu kan gawat Bapak. Iya dong. Kalau Yesus tidak berdampak, artinya apa? Keselamatan Yesus tidak berdampak bagi kita. Kita nggak selamat. Kesembuhan Yesus tidak berdampak bagi kita, maka kita tidak disembuhkan oleh bilur Yesus. Benar kan? Berkat Yesus tidak berdampak. Karena apa? Artinya kita tidak diberkati. Kan gawat itu. Itulah sebabnya ketika orang hidup dalam Taurat, Yesus tidak berdampak bagi kita. Mana ayatnya? Oke, kita lihat ya, yang versi bahasa Indonesianya dulu. Galatia 5 ayat 4. Itu bukan kata saya, ada ayatnya. Cuma seringkali orang Kristen nggak baca atau nggak ngerti. Haleluya. Saya kecepatan nggak perbanyak? Enggak ya, bisa ngikuti ya. Soalnya saya katanya harus cepat ya. Memang harus cepat 30 menit. Gitu. Ya, Galatia 5 ayat 4. Sudah sana? Nih ya. Ini ayat ini
luar biasa Bapak Ibu. Kalau saudara paham, dampaknya ngeri juga ya. Ya, nih saya bacakan ya. Galatia 5:4. Kamu lepas, katakan dengan saya, lepas. Lepas keluar dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, atau kalau orang hidup di bawah hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi kalau kita hidup dalam hukum Taurat, kalau orang Kristen makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat, maka kita lepas dari Yesus. Lepas Bapak Ibu. Kalau dalam bahasa Inggris dikata no effect. Jadi Yesus tidak berefek. Buka versi King James Version. Bukan kata saya, kata ayat. Saudara bantah aja kalau berani. Oke. Versi King James. Jadi artinya yang lama. Jangan yang banyak ayat-ayatnya ya. Jadi, ini Mazmur itu. Galatia 5 ayat 4. Coba Ibu arsir no effect. Enggak jangan semua supaya fokus orang. No effect. Saudara itu. Jadi itu tidak berdampak, no effect bagi orang Kristen yang hidup di bawah hukum Taurat. Gawat itu Bapak Ibu. Berarti apa? Orang Kristen tidak lagi mengalami keselamatan. Orang Kristen tidak lagi mengalami kesembuhan. Orang Kristen tidak mengalami kesembuhan. Orang Kristen tidak mengalami berkat Tuhan lagi. Tuh kan gawat kan? Makanya jangan anggap enteng ini. Gawat ini. Makanya orang Kristen tetaplah di dalam Yesus. Janganlah hidup dalam hukum Taurat. Kalau tidak, Yesus tidak berdampak. Kita lepas dari Yesus. Itu kata ayat, bukan kata saya. Saudara berani bantah. Itu kan gawat kan? Gawat itu. Maksudnya hidup dalam hukum Taurat apa Pak? Ini saya perjelas supaya saudara nggak salah tafsir. Hidup di bawah hukum Taurat artinya orang Kristen tidak lagi mengandalkan perbuatannya untuk menjadi benar di hadapan Allah. Ya Bapak, itu artinya. Jadi orang Kristen tidak lagi berkata karena kekudusan, karena kebaikan, tidak ada. Orang Kristen hari ini benar karena percaya kepada Tuhan Yesus, bukan karena perbuatan baik. Itu maksudnya hidup dalam hukum Taurat. Bapak Ibu. Kalau tetangga sebelah itu berdasarkan perbuatan. Benar. Makanya kalau mereka mati di kuburan, bukan pendeta, pimpinan agama mereka berkata, diterima di sisi Allah sesuai dengan perbuatannya. Aduh. Orang Kristen adalah pendeta ngomong gitu. Enggak ada, dipecat langsung. Ya kan? Iya, enggak ada. Pendeta berkata, diterima di sisi Allah sesuai dengan perbuatan. Enggak ada. Enggak ada kan? Ada tuh dia. Udah kelihatan langsung bedanya. Makanya orang Kristen harus sadar akan hal ini. Dampaknya mengerikan. Yesus tidak berdampak. Orang Kristen bisa lepas dari Yesus. Itu kata ayat, bukan kata saya. Itu kata di ayat. Galatia 5 ayat 4. Baca Galatia 5 ayat 4 ya kalau ingin protes ya. Ngertiin dulu Galatia 5 ayat 4. Versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggrisnya. Oh. Oke, lihat itu. Jadi peristiwa di Taman Eden itu gambaran kita sekarang ini. Iya, hari ini orang Kristen adalah Yesus, jangan lagi hidup di dalam hukum Taurat. Sebaliknya, orang yang hidup di Taurat pasti tidak akan percaya kepada Yesus. Itu Bapak Ibu. Jadi lihat ya paradoksnya ya, perlawanannya. Oke. Nah, itu sekarang kita masuk ke hal yang lain. Kapan Allah mengutuk? Kapan Allah mengutuk Adam dan Hawa? Pak, pada saat mereka makan buah pengetahuan yang baik dan jahat? Tidak. Tidak. Kalau saudara baca teliti ayatnya, Allah mulai mengutuk Adam dan Hawa atau ular juga, itu bukan ketika mereka makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, tetapi pada saat mereka mulai menyalahkan, saling menyalahkan. Coba kita baca dulu Kejadian 3 ayat 14. Haleluya, Kejadian 3 ayat 14. Nah, dapat saya lihat
Ini mulai kutukan Allah dimulai pada kutukan kepada ular. Ya kan? Tapi kalau saudara mundur 1 ayat atau 2 ayat sebelumnya, saudara akan melihat Adam dan Hawa saling menyalahkan, demikian juga Hawa kemudian menyalahkan ular. Jadi sudah saling menyalahkan. Oke, pada saat itu ayat berikutnya langsung Allah mengutuk. Jadi saling menyalahkan itu bagi Allah itu fatal, khususnya dalam rumah tangga. Iya, Bapak Ibu. Jadi tertutup. Coba kita baca Kejadian 3:14 ya. Kejadian 3:14 saya bacakan. Jadi ini kutukan ya. Saudara baca ayat sebelumnya nanti di rumah ya. Kejadian 3:13, ayat 12, ayat 11, ayat 10 ya. Saudara akan lihat ada Hawa saling menyalahkan. Dan terakhir Hawa menyalahkan ular. Jadi Adam menyalahkan Hawa. Ini wanita ini yang membuat tebakan di sini juga yang memberikan buah itu kepadaku. Kebetulan aku lapar, aku makan. Itu kebetulan itu nggak ada ya, Bapak Ibu. Saya tebak-tebakan aja. Biar dramatis kesannya. Jadi gitu. Jadi Adam sudah menuju hidungnya Hawa. Sebaliknya ketika Hawa dipersalahkan, Hawa kemudian berkata, kau lari yang menggoda aku. Jadi tunjuk ini. Tunjuk. Dan pada saat itu ayat berikutnya langsung ayat kutukan. Jadi kutukan itu bukan pada saat Adam dan Hawa makan buah, bukan. Tapi pada saat mereka sudah saling menyalahkan. Yuk, Kejadian 3 ayat 14 saya bacakan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalan dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Ini saya sudah jelaskan. Jadi ada singkapan juga di balik dengan perutmu lah kau menjalan dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Amin Bapak Ibu. Ya, kalau saudara ingin tahu, lihat khotbah saya sebelumnya. Ini saya sudah jelaskan. Saya nggak ingin ulang-ulang. Ya, jadi Allah mulai mengutuk bukan ketika manusia makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, bukan. Tetapi saat Adam salahkan Hawa dan kemudian Hawa salahkan ular. Ya, jadi udah saling menyalahkan. Sebelumnya Adam berkata tentang Hawa itu bagaimana? Oh, sebelumnya hebat banget itu. Adam memuji Hawa. Iya kan? Pada saat makan buah langsung menuju hidungnya Hawa. Nih, wanita yang punya gara-gara. Tapi sebelumnya, dipuji banget. Coba kita lihat pujian Adam. Gombalan Adam kepada Hawa. Coba kita lihat Kejadian 2 ayat 3. Mantap lah. Kejadian 2 ayat 3 bisa bacakan. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, menuju ke siapa nih? Hawa. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Itulah sebabnya saya tidak suka menyebut kata perempuan. Sudah tahu kenapa? Karena kalau perempuan berdasarkan artinya di kejadian ini, itu adalah bagian dari laki-laki, part of man. Jadi second grade gitu jadinya, ya kan? Kan wanita kan nggak ingin kan jadi second grade kan? Nggak ingin kan? Enggak dong, harus emansipasi, sama dong. Makanya seringkali saya ganti kata perempuan dengan wanita supaya selevel. Kalau saudara menyebut perempuan, itu saudara menurunkan diri saudara sendiri. Paham ya? Ini ada ceritanya. Jadi jadi perempuan itu bagian dari laki-laki, diambil dari laki-laki atau subordinasi dari laki-laki. Kan nggak bikin kan perempuan kan dibawa laki-laki kan? Jangan, makanya jangan sebut perempuan, wanita. Atau sekalian ada bahasa Inggrisnya, ladies. Keren kan? Iya dong. Ya, ladies first. Oke. Iya kan? Iya, first lady kan lebih keren daripada perempuan. Itu artinya second grade, bagian dari laki-laki. Paham ya perempuan-perempuan? Jadi jangan mau disebut perempuan. Saya wanita. Gitu dong. Kalau saudara disebut perempuan, saudara mengakui saudara bagian dari laki-laki, di bawah laki-laki. Ini ayatnya. Oke, Bapak Ibu ya. Iya. Nah, saat Adam menuju hidungnya Hawa, menyalahkan Hawa, maka rusaklah kesatuan antara suami istri. Maka gambaran Allah di dunia menjadi rusak.
Kenapa? Karena suami, istri, dan anak adalah gambaran Allah Tritunggal yang harus sepakat. Saudara ingin tahu, banyak sekali penjelasan tentang Allah Tritunggal. Orang bingung, gimana jelasinnya? 3 tapi 1, 1 tapi 3, gitu kan? Saudara tahu penjelasannya? Lihat aja keluarga. Ada bapak, ada ibu, ada anak. Itu mereka 3 pribadi tapi satu kesatuan. Benar. Kalau misalkan ada acara adat, bapak diundang, tapi kemudian karena dia ada kerjaan, dia berangkat, dia utus istrinya atau dia utus anaknya. Orang sudah menganggap keluarga itu sudah diwakili. Benar kan? Iya, sama. Kecuali kalau diutus asistennya atau sopirnya, itu nggak level itu. Benar Bapak Ibu? Iya, nggak dianggap datang. Tapi kalau istrinya atau anaknya yang diutus datang, itu sudah dianggap mewakili si bapak. Benar Bapak Ibu? Karena mereka adalah satu kesatuan, walaupun 3 pribadi. Itu penjelasannya. Makanya kalau kita ingin mengerti tentang Allah, pelajari keluarga kita. Banyak gambaran-gambaran tentang Allah itu dalam keluarga. Tritunggal Allah sama dengan di dalam rumah, Tritunggal, bapak, ibu, dan anak. Amin. Kenapa Yesus rela mati? Ya sama juga dengan orang tua, rela mati bagi anaknya. Langsung ngerti kita. Iya kan? Iya. Coba saudara, kan siap mati kan buat anak saudara kan? Iya dong. Saya siap mati bagi anak saya. Benar Bapak Ibu ya? Iya, sama seperti Yesus juga siap mati bagi kita. Paham langsung kita, oh iya, sama seperti saya juga siap mati bagi anak saya. Maka Tuhan juga siap mati bagi kita manusia, anak-anak Tuhan. Ya, tuh kan ngerti kan langsung kan? Iya, langsung tahan, langsung paham kita. Amin Bapak Ibu ya. Makanya keluarga itu adalah gambaran Allah di dalam dunia. Maka nggak boleh ada perpecahan di dalam keluarga, suami, istri, anak. Karena apa? Itu menjadi gambaran Allah. Ketika suami istri sepakat, maka gambaran Allah hadir. Maka Allah hadir dalam keluarga itu. Gambarannya ada. Tapi ketika keluarga tidak sepakat, yang hadir siapa? Setan. Makanya sebelumnya keluarga itu seperti surga di dunia menjadi neraka di dunia. Iya langsung beda Bapak Ibu. Benar. Coba kita lihat ayatnya. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Ini menjadi ayat terakhir kita. Mantap. Seringkali ini WL menyebutkan gini. 2-3 orang kita berkumpul dalam nama Tuhan ada. Ini bukan ngomong tentang jemaat. Saudara tahu? Ini ngomong keluarga. 2-3 orang itu bicara. 2 itu di suami dan istri atau bapak dan ibu. 3 kalau mereka punya anak. Jadi 3. Dan ini sepakat mati. Maksudnya sepakat mati apa Pak? Setiap ini bapak siap mati bagi istri dan anaknya, ibu siap mati bagi suami dan anaknya, anak siap mati bagi orang tuanya. Jadi sepakat mati. Kalau jemaat mungkin tidak sepakat mati. Nggak mungkin, minjam duit aja nggak dikasih. Benar kan? Iya. Apalagi kalau gereja besar, kiri kanan kita nggak kenal loh. Benar. Kalau gereja besar, iya. Kalau sekarang kita bisa kenal lah, mungkin ya. Iya kan? Tapi kalau udah gereja besar, kiri kanan kita siapa? Nggak kenal. Iya kan? Nggak pernah kita misalkan nyanyi ya, kenalan IKTP saya, nomor handphone, nggak ada gitu. Jadi nggak saling kenal kan? Jadi kalau nggak saling kenal, boro-boro menjadi sepakat. Tapi kalau suami istri, pasti sepakatnya. Sepakat mati loh. Siap mati bagi yang lainnya. Benar kan Bapak Ibu? Itu maksudnya. Tapi banyak yang berkata 2-3 orang itu berbicara tentang jemaat. Enggak. Ya sebenarnya yang pas. Yang pas. Allah bicara tentang suami istri dalam keluarga. Tapi ya udahlah. Kalau dia iman gitu biarin aja. Tapi kalau saya selalu mempertahankan 2-3 orang itu berbicara keluarga. Suami, istri, dan anak. Bapak, ibu, dan anak. Karena mereka bertiga Allah sepakat sampai mati. Oke, ya, beda ya. Sepakat itu kualitas yang tertinggi, siap mati gitu. Kalau teman-teman saudara nggak ada yang begitu, sepakat sampai mati. Boro-boro, jam duit aja nggak dikasih. Ya nggak, ya. Matius 18 ayat 19 sampai 20 ini ayat terakhir kita ya. Sip. Ini ucapan Tuhan Yesus. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat
Jadi bukan sepakat biasa, tapi sepakat mati nih Bapak Ibu. Meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi pada saat suami istri sepakat, Allah hadir. Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga. Kenapa? Gambaran Allah ada. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus tercermin dari gambaran ada Bapa, ada Ibu, ada Anak. Oke, makanya Allah hadir. Tapi kalau ini tidak sepakat, kalau ini terus cekcok, ribut terus, berantem terus, gambaran Allah pecah, rusak. Makanya Tuhan tidak pernah hadir dalam keluarga yang cekcok. Ya, dan ketika keluarga cekcok, yang hadir siapa? Setan. Itulah sebabnya keluarga yang cekcok, suasana seperti di neraka. Tuh, kenapa? Biang neraka ada di situ. Iya enggak? Tapi ketika sepakat, adem dalam keluarga itu. Kenapa? Tuhan hadir. Gambarannya hadir dalam keluarga. Bapak Ibu ya. Oke ya. Bahkan dalam Ilyati juga Allah sangat ingin keluarga itu sepakat, karena bila tidak maka Allah akan mengutuk. Dalam versi bahasa Inggrisnya jelas Allah akan curse, akan mengutuk. Tapi kalau dalam versi bahasa Indonesia Allah akan memukul bumi sehingga musnah. Ya, karena itulah bagi kita hari ini, mari dalam kisah Taman Eden ini banyak misteri. Ya, Bapak Ibu ya. Dan saya simpulkan khotbah ini adalah di Taman Eden Allah telah memberikan gambaran Tuhan Yesus dan hukum Taurat. Pada pohon kehidupan adalah gambaran Tuhan Yesus, dan pohon pengetahuan adalah gambaran hukum Taurat. Amin Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Setiap kami hari ini diajar secara luar biasa tentang misteri Taman Eden. Hari ini kami belajar Tuhan, ternyata 2 pohon di tengah taman itulah gambaran dari Tuhan Yesus dan hukum Taurat. Pohon kehidupan adalah gambar Tuhan Yesus yang memberikan kehidupan kekal, sedangkan pohon pengetahuan adalah gambar hukum Taurat yang membuat orang mengenal dosa. Hari ini kami belajar, ketika kami dalam Yesus, kami tidak boleh hidup di dalam hukum Taurat lagi. Karena apa? Karena sebagaimana juga awal di Taman Eden, Allah melarang makan buah pengetahuan, akan bisa mati. Sebaliknya, ketika orang di dalam hukum Taurat, mereka cenderung akan menolak Yesus. Karena itulah ayat berkata, mereka akan lepas dari Yesus. Yesus tidak berdampak atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Terima kasih pada Bapak Gembala, Bapak Dr. Insinyur Hari Saraki sudah memberikan firman-Nya untuk kita semua, dan semoga bermanfaat untuk kita, dan Tuhan Yesus memberkati Pak Gembala beserta keluarganya. Baik, kita masuk ke persembahan. Kita siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, dan kita nyanyikan pujian untuk sambil dijalankan persembahan. Aku dapat kepala dan kejar bukan juga.
mau diinformasikan untuk semua jemaat Mount Hermon? Khotbah serial masa Prapaskah dalam ibadah singkapan rahasia Alkitab. Setiap Jumat pukul 16 sore, jam 4 sore ya. Pembicaranya Bapak Gembala kita di sini, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Untuk semua Bapak Ibu, juga saudara-saudara kasih Tuhan, bisa hadir di khotbah spesial masa Prapaskah kita ya, di Mount Hermon ini tentunya. Tanggal 8 Maret 2024, Misteri Bukit Tengkorak. 15 Maret 2024, Rahasia Salib Yesus. Tanggal 22-nya, Rahasia Perjamuan Kudus. Jadi semua akan diungkapkan oleh Bapak Gembala kita dari tanggal 8, 15, dan 22. Semoga Bapak Ibu semua memiliki waktu ya, mau hadir untuk sama-sama kita mengerti pembelajaran dari yang singkapan-singkapan dari Bapak Gembala kita di tanggal 8 tadi, tanggal 15 dan tanggal selanjutnya tanggal berapa? 24 ya Ibu ya. Sudah ditutup, mohon maaf, cepat sekali. Ya, selanjutnya praise worship setiap hari Jumat jam 18, jam 6 sore. Untuk Bapak Ibu yang sudah pulang dari kantor ataupun yang memang punya waktu di hari Jumat, bisa sama-sama kita datang beribadah memuji Tuhan di tempat ini. Ibadah di Mount Hermon, tempat dari Ratu Plaza, hari Minggu tanggal 10 Maret. Dan setiap hari Minggu kita ada 3 kali ibadah di Mount Hermon. Dan tanggal 10 Maret 2024 jam 10.30 pembicara adalah Bapak Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi, Bapak Gembala dari Mount Hermon. Dan ibadah selanjutnya di 13.30 ada Bapak Pendeta Wendy Calvin. Dan ibadah terakhir 15.30 di sini ada Bapak Pendeta Joel Betapore. Dan di ibadah Minggu, hari Kamis dan Jumat, di hari Kamis pukul 12 seperti hari ini, tadi pembawa firmannya adalah Pendeta Joel Betapore, dan hari Jumat Pendeta Anto Superboy pada hari Jumat jam 18, jam 6 sore, tanggal 15 Maret 2024. Dan kesemuanya akan diberikan untuk semua jemaat ada snacknya. Baik, selanjutnya bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan untuk konseling, mendoakan yang sakit, rumah, tempat usaha, dan juga pemberkatan nikah, penguburan dan penghiburan, serta baptisan dan penyerahan anak periodik bulanan. Dapat menghubungi di sini Ibu Odelia dengan nomor teleponnya yang sudah tertera di sini 0811 1001 1285. Dan untuk informasi semua yang ada di Mount Hermon bisa langsung scan di sini ya untuk Bapak Ibu. Kita sudah siapkan di depan untuk tinggal scan, maka Bapak Ibu semua akan menerima info-info terlengkap dari Mount Hermon. Nah, selanjutnya untuk sosmednya, follow us. Untuk FB Gereja Hermon, terus TikTok Gereja Hermon, Instagram juga YouTube. Semoga Bapak Ibu juga bersedia untuk membagikan semua firman-firman Tuhan yang sudah ada kepada semua teman-teman mungkin yang ada yang belum mengenal maupun yang sudah lama melupakan. Jadi kita bisa membagikan kembali firman-firman dari Tuhan. Sudah Ibu? Iya, baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya ada pujian Elsade.
Benar, Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan untuk saat ibadah ini. Kami sungguh mengalami berkat-berkat-Mu Tuhan, jamaah lawatan-Mu Tuhan. Kami telah memuji menyembah memuliakan nama-Mu. Kami juga telah diberkati oleh firman-Mu tentang misteri Taman Eden. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami yang hadir, berikan kami kesehatan, dan juga apapun yang kami kerjakan usaha diberkati berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Budi. Dan kami juga akan menutup juga dengan doa Bapa kami. Mari kita sama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saya undang kita bangkit diri, kita terima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kita angkat kedua tangan kita. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin.